Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Rasulullah memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga selalu mendapatkan cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Berikut kisah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjadi nabi dan rasul. Pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul, serta turunnya wahyu pertama. Pada umur ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul, dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya. Sebelumnya beliau mendapatkan mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Beliau lalu pergi menyendiri dan beribadah dengan memilih gua Hira di sebelah atas Jabal Nur sebagai tempatnya. Disitulah Rasulullah diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan di antara orang yang pertama kali beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Perintah dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr, ayat 94. Beliau menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung melakukan dakwah kepada umat manusia, untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik dan kekufuran. Sebagian dari mereka ada yang beriman dan sebagian tetap kafir. Rasulullah selama berdakwah seringkali disakiti oleh kaum Quraisy secara keji. Antara lain, beliau dilempari batu atau dengan kotoran yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Namun, beliau senantiasa bersikap sabar. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Pada tahun itu, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah Ethiopia, setelah mengetahui bahwa kaum Quraisy selalu melakukan tindakan yang menyakitkan kepada mereka. Maka, sebagian sahabat berhijrah untuk menyelamatkan agama Islam, dan ini adalah hijrah pertama dari Mekah, di mana jumlah mereka yang berhijrah adalah 80 orang sahabat. Mereka kembali lagi ke Mekah setelah berdiam di sana selama 3 bulan. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Pada tahun ke-7, Rasulullah bersama pamannya Abu Talib, dan Bani Hashim serta Bani Muthalib, baik yang muslim maupun yang masih kafir, memasuki Syib. Maka pada kesempatan ini kalangan Quraisy memboikot dengan memutus jalur suplai makanan dan kegiatan berniaga di pasar kepada mereka, kecuali apabila mereka mau menyerahkan Rasulullah kepada kalangan Quraisy untuk dibunuh. Kaum Quraisy menulis isi boikot di lembaran kulit yang digantungkan di Ka'bah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah, yakni hijrah untuk kedua kalinya. Penghentian boikot. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya terkurung di dalam Syib selama 3 tahun. Tidak menerima makanan kecuali secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka terkadang hanya bisa makan dedaunan. Lalu kemudian orang-orang Quraisy menghentikan pemboikotan, dan mengeluarkan lembaran kulit yang berisi pengumuman boikot itu. Namun semua tulisan tentang pemboikotan itu telah hancur dimakan rayap. Maka keluarlah Rasulullah dari tempat yang terkurung itu. Tahun kesedihan. Pada tahun ke-10, Khadijah, istri Rasulullah meninggal dunia. Dan 2 bulan kemudian wafat pula paman Rasulullah Abu Talib, pada usia 87 tahun. Setelah wafatnya sang paman, tindakan menyakiti Rasulullah dari kalangan kaum Quraisy semakin bertambah keras, karena mereka beranggapan bahwa apa yang telah mereka usahakan dan capai dari Rasulullah, tidak seperti apa yang telah mereka peroleh ketika Abu Talib masih hidup. Hijrah ke Taif.
Pada tahun ke-10 ini, Rasulullah melakukan hijrah ke Taif, dan beliau berdiam di sana selama 1 bulan, melakukan dakwah kepada penduduk Taif. Namun dakwah beliau di sana tidak mendapat respon dari mereka, bahkan mereka justru menolaknya dengan suatu penolakan dan tindakan yang buruk. Mereka melakukan pelemparan batu kepada beliau, sehingga mengenai kepala beliau dan menyebabkan luka-luka di kepalanya. Setelah dakwah di sana gagal, beliau kembali lagi ke Mekah. Peristiwa Isra dan Miraj. Pada tahun ke-11 menjadi Nabi, terjadilah peristiwa Isra dan Miraj. Isra adalah perjalanan Rasulullah di waktu malam hari, dari Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, dan beliau pulang kembali pada malam itu juga ke Mekah. Al-Quran telah menjelaskan peristiwa ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra, ayat pertama. Sedangkan Miraj adalah naiknya Rasulullah pada malam itu juga ke alam tinggi, dan dari sanalah diwajibkannya ibadah sholat 5 waktu. Tersebarnya Islam di Madinah. Rasulullah melakukan kegiatan keluar ke kabilah-kabilah Arab untuk melakukan dakwah, memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka. Sebagian dari mereka ada yang beriman dan sebagian tetap kafir. Di antara mereka yang beriman, ada 6 orang dari penduduk Madinah, yang antara lain karena memang telah tersebarnya Islam di sana. Pada tahun ke-12 menjadi Nabi, ada 12 orang laki-laki dari Madinah menemui Rasulullah. Di antaranya, 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj, dan kemudian mereka semua beriman. Dan dari yang 12 orang ini, 5 orang di antaranya adalah dari kelompok mereka yang 6 orang, yang telah beriman sebelumnya. Mereka keseluruhan melakukan bayat di hadapan Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan pencurian dan tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian mereka lalu kembali ke Madinah. Mereka di sana dengan pertolongan Allah, mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah. Pada tahun ke-13 menjadi Nabi, datanglah kepada Rasulullah 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari penduduk Arab Madinah, dan mereka masuk Islam semuanya, serta melakukan bayat di hadapan Nabi. Ini merupakan bayat yang kedua. Kemudian mereka pulang kembali ke Madinah, dan dengan perantaraan mereka maka tersebarlah Islam di antara penduduk Madinah secara luas. Hijrah ke Madinah. Ketika tindakan menyakiti Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin bertambah keras dari kalangan Quraisy, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Madinah. Dan selanjutnya beliau bersama dengan Abu Bakar juga melakukan hijrah, dengan berjalan kaki agak cepat hingga beliau berdua sampai ke Gua Sur atas petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gua yang berada di Jabal Sur itulah Rasulullah dan Abu Bakar berlindung selama 3 hari 3 malam. Namun, kaum kafir Quraisy yang tak menginginkan ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Mekah, melakukan pengejaran untuk menghalangi niat Rasulullah. Upaya pengejaran kaum kafir Quraisy menemui jalan buntu, manakala mereka sampai di sekitar gua. Kendati sudah berada di depan pintu masuk gua, mereka tidak melihat Rasulullah lantaran keberadaan sarang laba-laba dan merpati yang menutupi jalan masuk gua. Dengan logika itu, kafir Quraisy pada akhirnya menghentikan pengejaran dan kembali ke Mekah. Di dalam Gua Sur ini, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah akan tidur di dalam gua itu, Abu Bakar meletakkan kepala beliau di atas 2 lututnya. Dan sewaktu beliau sedang tidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang di dinding gua itu, maka ia meletakkan mata kakinya untuk menutupi lubang tersebut, khawatir di dalam lubang itu akan ada sesuatu yang bisa menyakiti Rasulullah. Maka pada saat itu, mata kaki Abu Bakar disengat oleh kalajengking yang ada di dalam lubang itu. Tetapi meskipun merasa kesakitan oleh sengatan itu, Abu Bakar tidak menggerakkan kakinya agar Rasulullah tidak terbangun,
Dan ketika rasa sakitnya sudah memuncak, air mata Abu Bakar pun terjatuh mengenai pipi Rasulullah. Seketika itu Rasulullah terbangun dan menanyakan kepada Abu Bakar kenapa ia menangis. Abu Bakar menjawab bahwa ia disengat kalajengking di kakinya. Maka beliau mengusap dengan tangan beliau di tempat yang sakit itu. Dan seketika dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa sakit itu pun hilang. Setelah 3 malam beliau dan Abu Bakar berdiam di Gua Sur, salah seorang penunjuk jalan datang menemui beliau berdua, dengan membawa 2 ekor unta tunggangan. Mereka kemudian pergi menuju kota Madinah. Mereka tiba di kota Kuba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah tanggal hijrahnya Rasulullah ke Madinah, yang kelak dijadikan awal penanggalan Islam yang dimulai dari bulan Muharram, yaitu awal tahun Hijriyah yang didasarkan kepada hijrah beliau ke Madinah. Setelah melakukan sholat Jumat pertama yang Rasulullah lakukan di desa Bani Salim bin Auf, beliau kemudian menaiki untanya menuju kota Madinah. Di sana para kaum Ansar menyambut beliau dengan sukacita, penuh kegembiraan, seraya mengelilingi beliau. Sementara para wanita dan anak-anak keluar dari rumah mereka, ingin menemui beliau seraya mendendangkan nasyid. Di kota Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjidnya yang mulia. Beliau secara pribadi ikut serta membangun masjid tersebut, sebagai bentuk dorongan kepada kaum muslimin untuk cinta bekerja dan beramal. Di tahun ini telah pula disyariatkan azan, sebagai suatu cara dan saran untuk memanggil kaum muslimin, untuk berkumpul dikala telah masuk waktu sholat. Disyariatkannya berperang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Rasulullah tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, juga beliau tidak memiliki sebuah pedang untuk menebas leher orang-orang. Tugas yang diemban beliau adalah semata-mata untuk berdakwah, mengajak orang untuk beriman, sekaligus menyampaikan kabar gembira dengan datangnya Islam. Namun karena kaum kafir Quraisy terus-menerus menyakiti orang-orang Islam, maka kepada kaum muslimin diizinkan untuk berperang mempertahankan diri atas tindakan kaum kafir Quraisy. Di tahun kedua Hijriyah terjadi Perang Wadan, Perang Buat, dan Perang Al-Ashirah, yang mana kesemua perang itu semata-mata untuk menghambat perjalanan kaum Quraisy, bukan untuk membinasakannya. Perubahan arah kiblat dan puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriyah ini, arah kiblat dirubah, yang semula menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina, kini menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Pada tahun ini juga turunnya wahyu yang mewajibkan umat Islam untuk puasa Ramadan, di mana sebelumnya Rasulullah telah berpuasa Asyura untuk menghormati Nabi Musa, dan juga puasa sebanyak 3 hari setiap bulannya. Pada tahun kedua Hijriyah ini juga mulai ditetapkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang kaya dari umat Islam, yang diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan golongan-golongan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah, ayat 60. Perang Badar Kubra. Pada tahun kedua Hijriyah juga terjadi Perang Badar Kubra, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kota Madinah dengan membawa pasukan sebanyak 313 personil. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 1000 personil. Dan kedua pasukan ini bertemu di Badar, maka terjadilah pertempuran antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertempuran ini menolong pasukan Islam dengan mendatangkan para malaikat yang ikut bertempur bersama mereka. Dalam waktu yang tidak lebih dari 1 jam, pasukan Quraisy dapat dikalahkan. Mereka lari dengan meninggalkan korban mati dari pihak mereka sebanyak 70 orang, dan tertawan sebanyak 70 orang juga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Quran Surah Ali Imran, ayat 123. Tawanan-tawanan Quraisy pada waktu itu terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian terdiri dari orang-orang kaya, dan satu bagian terdiri dari orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya, mereka itu ditebus oleh keluarga mereka dengan harta, sedangkan orang-orang miskin,
Tebusannya ialah tiap-tiap orang harus mengajar membaca dan menulis kepada 10 orang anak di Madinah. Pada tahun kedua Hijriah pula disyariatkannya salat Id, yang hikmahnya tak diragukan lagi banyaknya bagi orang yang berakal. Pada tahun kedua Hijriah ini juga, Ali bin Abu Thalib menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah. Saat itu Ali bin Abu Thalib berusia 21 tahun, sementara Fatimah berusia 15 tahun. Di tahun itu juga Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Perang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriah juga terjadi Perang Uhud. 3.000 personil pasukan Quraisy yang terdiri dari pasukan berkuda dan perbekalan perang yang cukup banyak berangkat menuju kota Madinah untuk melaksanakan balas dendam atas terbunuhnya para bangsawan mereka di Perang Badar. Dan ini merupakan hari-hari yang cukup menyedihkan bagi kaum muslimin, karena pada perang ini telah mati syahid Hamzah, paman Rasulullah. Jumlah pasukan Islam yang terbunuh secara syahid sebanyak 70 lebih personil, diantaranya 6 orang dari kaum muhajirin dan selebihnya dari kaum ansar. Sementara dari pihak kaum musyrikin yang tewas ada sebanyak 23 orang. Pada tahun ini juga dilahirkannya Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Lalu Utsman bin Affan menikah dengan Ummi Kulsum putri Rasulullah, setelah wafatnya Ruqayyah, saudari Ummi Kulsum. Oleh karena itulah Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain yang mempunyai dua cahaya. Pada tahun ini juga Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun keempat Hijriah. Pada tahun ini Rasulullah memerintahkan kaum Yahudi untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Sebelumnya, di antara mereka dengan Rasulullah telah mengadakan suatu perjanjian, di mana di antara kedua belah pihak harus saling memelihara dan menjaga keamanan masing-masing, dan tidak saling mengkhianati terhadap perjanjian itu. Namun pihak Yahudi berkhianat terhadap Rasulullah, dan berusaha membunuh beliau. Oleh karena itulah mereka diperintahkan untuk keluar atau diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Namun mereka enggan mematuhi perintah beliau, dan mereka tetap tidak mau pergi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dan melakukan pemboikotan terhadap mereka, serta memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Madinah, dan akhirnya mereka pun pergi. Diwajibkannya ibadah haji. Pada tahun kelima Hijriah ini, ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Ali Imran, ayat 97. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji dengan kaum muslimin, sekaligus diperintahkan untuk mengumumkan kepada mereka pada hari nahar, bahwa setelah tahun ini, orang musyrik tidak dibolehkan melaksanakan ibadah haji, dan orang telanjang tidak dibenarkan untuk melakukan tawaf mengelilingi Baitullah. Untuk peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Quran Surah At-Taubah, ayat 28. Itulah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW wafat di usia sekitar 63 tahun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad.